Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin sekalian, rahimakumullah. Pelit atau kikir merupakan sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dibenci oleh nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelit adalah orang yang enggak suka memberi sedekah. Dalam bahasa Arab dikenal dua istilah, yaitu al-bukh yang berarti pelit dan asyuh, yang mana asyuh ini adalah pelit yang disertai oleh tamak terhadap harta sendiri dan harta yang dimiliki orang lain. Sebagian dari kita umat Islam memiliki sifat pelit karena merasa bahwa itu akan mendatangkan kebaikan baginya di kemudian hari. Ia akan merasa hartanya, kedudukannya akan habis, akan luntur kedudukannya, hartanya akan habis jika diberikan kepada orang lain. Padahal sifat pelit itu akan merugikannya nanti di akhirat kelak. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran dalam surat Al-Imran ayat 180, yang artinya sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat, dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Hadirin rahimakumullah, perilaku pelit ini dapat berbahaya jika terus dipelihara. Hal kepelitan ini dapat berdampak dengan merasa ingin mendapatkan banyak harta, bahkan dengan cara yang tidak bermoral dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelit ini adalah sikap perhitungan terhadap harta benda. Ciri khas yang paling utama yang ada pada diri orang yang pelit adalah cinta harta dan hanya peduli kepada dirinya sendiri. Di samping itu, pelit juga ditandai dengan menahan hak-hak orang lain, baik dalam bentuk uang, makanan, dan minuman. Menurut Muhammad As-Salabi, pelit termasuk dalam penyakit hati yang disebut marad al-qalb. Umat Islam sangat dilarang keras bersikap pelit karena perbuatan ini sangat merugikan. Allah Subhanahu wa taala juga telah menjanjikan hukuman bagi orang-orang yang berlaku kikir. Hukuman itu bisa datang di dunia dan juga bisa datang di akhirat nanti. Hukuman yang datang di dunia bisa saja orang dengan kepelitan kita, orang lain
merasa dirugikan, dijolimi, sehingga nanti ada muncul konflik dan lain sebagainya yang nauzubillah, bahkan sudah digambarkan bahwa pelit ini bisa menumpahkan darah sesama manusia, bahkan kerabat. Nah, dalam kesempatan ini kita akan membahas beberapa bahaya dari pelit ini, dan juga kita akan mengetahui pelit yang seperti apa, pelit yang paling parah yang tidak boleh kita lakukan. Hadirin rahimakumullah, banyak dalil dari Al-Quran maupun dari Al-Hadis yang melarang kita untuk memiliki sifat tercela pelit ini. Islam karena menganggap perbuatan pelit adalah sebagai dosa besar. Gak hanya membuat seseorang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, orang yang pelit juga akan mendapat hukuman di hari akhir. Bahkan bisa jadi dua-duanya hukuman berlaku di dunia dan di akhirat. Hadirin rahimakumullah, ketika kita berbicara tentang sifat pelit, maka terbetik dalam benak kita hanya identik dengan persoalan harta. Padahal sifat pelit itu tidak hanya terkait harta saja. Dan perlu kita ketahui bahwa semua sifat pelit adalah tercela. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 9, "Wa may yuqa syuha nafsihi faulaika humul muflihun." Yang artinya, barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Wala yajtami'u suhu wal imanu fi qalbi abadi abadan." Kata Nabi dalam hadis riwayat An-Nasa'i, tidak akan berkumpul sifat kikir dan keimanan dalam hati seorang hamba selama-lamanya. Dalam riwayat yang lain, hadirin rahimakumullah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang penipu tidak akan masuk surga. Demikian pula orang yang pelit alias kikir dan orang yang mengungkit-ungkit pemberian. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi secara garis besar sifat pelit terbagi menjadi dua, yaitu pelit kepada diri sendiri dan pelit kepada orang lain dalam hal harta, dalam hal ilmu, dan dalam hal kedudukan. Hadirin rahimakumullah, yang pertama, pelit kepada diri sendiri. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah pernah berkata, derajat pelit yang paling parah adalah pelit terhadap diri sendiri. Padahal ia sedang membutuhkan. Betapa banyak manusia yang menahan hartanya, tidak membelanjakan hartanya. Misalnya ketika sakit ia tidak berobat, ia sedang berhajat atau punya kebutuhan terhadap sesuatu, tetapi ia tahan karena pelit. Kita pasti pernah melihat di sekitar kita banyak orang yang menahan lapar, padahal mereka memiliki uang yang mencukupi untuk makan dirinya sendiri. Mereka menahan uangnya untuk keluar, padahal itu adalah untuk kebutuhannya
dirinya sendiri. Akan tetapi dia masih berharap untuk mendapatkan makanan untuk memenuhi kebutuhan laparnya itu dari orang lain. Ini adalah kategori pelit yang paling parah ya, yang ada tercantum dalam kitab Al-Muhtasar Minhaj Al-Qasidin halaman 205. Para ulama berkata, sesungguhnya orang pelit itu hidup di dunia seperti orang miskin, tetapi hisabnya di akhirat seperti orang kaya. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Semoga kita terhindar dari sifat pelit ini, di mana hisabnya itu seperti orang kaya. Bisa kita bayangkan, kita miskin di dunia karena kepelitan kita, banyak orang yang dijolimi, saudara-saudara kita yang tidak bisa masak, dia hanya bisa melihat dan menahan uangnya untuk bisa memberikan uangnya itu untuk membantu saudaranya yang tidak bisa masak. Bahkan saudaranya tersebut harus mengutang ke sana ke sini untuk masak dan makan. Dan anehnya, orang pelit ini akan menunggu bantuan dari orang lain dan tidak malu untuk menahan hartanya, padahal hartanya itu dibutuhkan untuk bantuan saudaranya sendiri. Hadirin rahimakumullah, Allah Ta'ala ketika memberikan nikmat dan rezeki pada hambanya, maka Allah menyukai jika hambanya tidak pelit dan menampakkan nikmat-nikmat yang telah diberikan kepadanya, baik dalam bentuk pakaian, tempat tinggal, maupun kendaraan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Dalam Quran surat Ad-Duha ayat 11, kata Allah, dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya, yaitu menampakkannya. Begitu pula yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat At-Tirmizi dan An-Nasai, mengatakan bahwa sesungguhnya Allah suka melihat tampaknya bekas nikmat Allah kepada hambanya. Maka kita dibolehkan untuk menampakkan bekas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asal jangan menyombongkan diri dan tidak berlebihan. Hadirin rahimakumullah, semoga kita tidak pelit terhadap diri kita sendiri. Kita tidak pelit. Ini adalah kategori pelit yang paling parah. Karena pelit kepada diri sendiri tidak hanya merugikan orang lain, tapi dia merugikan dirinya sendiri. Masyiral muslimin rahimakumullah, pelit yang kedua yaitu pelit kepada orang lain. Pelit kepada orang lain ada berbagai macam bentuknya. Dan yang paling parah adalah tatkala ia tidak menjalankan kewajiban harta, yaitu zakat dan nafkah. Sehingga orang-orang yang pelit dan tidak menunaikan kewajiban harta, Allah beri ancaman dengan siksa yang sangat dahsyat. Kata Allah Subhanahu wa taala surat At-Taubah ayat 34 sampai 35, yang artinya, dan orang-orang yang menimbun emas dan perak, yaitu harta, dan tidak menginfakkannya, mengeluarkan zakatnya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih. Ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam. Lalu dengan itu disetrika dahi, lambung, dan punggung mereka.
seraya malaikat berkata kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu. Hadirin rahimakumullah, dari ayat itu orang yang tidak mengeluarkan kewajiban zakatnya akan disiksa di neraka dengan siksaan fisik, disetrika dahi, lambung dan punggung mereka, dan siksaan batin atau celaan para malaikat. Hadirin rahimakumullah, demikian pula dalam hal nafkah, ia berdosa bila tidak menunaikan kewajiban nafkah kepada keluarganya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, yang artinya cukuplah seseorang dikatakan berdosa jika ia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya. Hadis riwayat Abu Daud. Selain dalam harta, pelit juga terkait dengan ilmu, khususnya ilmu agama. Nah, pelit terhadap ilmu agama juga dilarang. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man su'ila an ilmi fakatamahu ulzima yaumal qiyamati birizamin min nar." Yang artinya, siapa saja yang ditanya tentang suatu ilmu lalu ia menyembunyikannya, maka akan diberikan pada hari kiamat penutup mulut dari api neraka. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah serta Ibnu Hibban dalam sahihnya. Hadirin rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tetapi terkadang menyembunyikan ilmu dibutuhkan dalam keadaan tertentu. Seperti ingin menyampaikan di waktu yang tepat, masyarakat atau orang lain belum siap menerimanya pada saat itu, atau ilmu tersebut termasuk ilmu yang kompleks sehingga butuh waktu, pikiran dan harta untuk memperolehnya. Hadirin rahimakumullah, jadi menyembunyikan bukan berarti juga tidak bisa dikeluarkan, ditahan dulu. Ya, boleh ilmu boleh ditahan dulu untuk dikeluarkan, tapi suatu saat di waktu yang tepat boleh dikeluarkan. Karena bisa dilihat dari berbagai faktor mudarat dan maslahatnya. Hadirin rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kategori pelit kepada orang lain selanjutnya adalah masih dalam kategori ini, yaitu pelit dengan kedudukan. Kita bisa melihat ada di antara kita yang mempunyai kedudukan di masyarakat, jadi lurah, pemimpin di sebuah perusahaan, manajer, kepala sekolah, dan lain sebagainya, baik sebagai tokoh masyarakat, tokoh agama, atau pejabat di berbagai macam kedudukan-kedudukan yang bisa diisi di instansi-instansi tertentu. Seseorang disebut pelit dengan kedudukan manakala ia mempersulit urusan orang lain. Jadi kalau kita jadi pejabat, kita tidak boleh pelit dengan kedudukan kita. Kita harus bisa mempermudah urusan orang lain, karena kita akan dipermudah jika kita mempermudah urusan orang lain. Jadi seseorang disebut pelit dalam kedudukan manakala ia mempersulit urusan orang lain, padahal ia mampu mengatasi dan menangani urusan-urusan yang ada tersebut. Ia juga pelit dalam membantu terselenggaranya kegiatan-kegiatan agama dan syiar Islam. Hadirin rahimakumullah, hukum orang pelit dalam Islam yaitu berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Yang pertama, pelit akan menjadikan rezeki menjadi sempit.
Jadi menahan untuk mengeluarkan harta tidak akan membuat seseorang menjadi lebih kaya. Sebaliknya orang yang perhitungan terhadap kekayaannya akan dijauhkan dari rezekinya. Nah ini sudah hukumnya ya, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya janganlah kamu bakhil yang menyebabkan kamu disempitkan rezekimu. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian orang yang bakhil akan mendapatkan bencana. Sifat bakhil atau kikir atau pelit yang dilakukan beberapa orang dapat menyebabkan malapetaka terhadap suatu masyarakat. Orang yang gemar menimbun harta akan menyebabkan rasa iri dan dengki pada orang lain. Akibatnya mereka rentan menjadi sasaran kejahatan seperti pencurian dan perampokan. Jadi hukuman berupa bencana bagi orang-orang bakhil ini tercatat dalam Al-Quran surat Al-Lail ayat 8 sampai 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala terbaik, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa. Masyiral muslimin rahimakumullah, bahaya pelit atau kikir yang selanjutnya adalah dia akan memutus tali silaturahmi. Pelit atau kikir akan menimbulkan ketidaknyamanan terhadap orang lain. Jika sikap tersebut terus dibiarkan, maka bukan hal yang mustahil ini dapat menghilangkan rasa cinta kepada saudara, bahkan memutus tali silaturahim. Saudara-saudara pada membenci dirinya, orang-orang lain pada membenci dirinya, maka putuslah tali silaturahim. Kemudian bahaya dari pelit yang berikutnya yang adalah penghalang masuk surga. Manusia yang kikir akan rugi di dunia dan di akhirat. Bahkan akhlak tercela ini dapat menyebabkan seseorang tidak masuk surga. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga orang yang menipu, bakhil, dan orang yang buruk. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Masyiral muslimin rahimakumullah, semoga kita terhindar dari sifat kikir, sifat pelit yang bisa membahayakan begitu dahsyat kepada diri kita sendiri, bahkan kepada orang lain. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala melalui nabi kita Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita sebuah doa agar kita tidak kikir, tidak memiliki sifat pelit dan kikir. Marilah kita berdoa dan mengamalkan doa ini, yang mana doa ini dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW dari sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Bukhari, Baihaqi, dan Imam Ahmad, yang bunyinya Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wal azji wal qasari wal bukhli wal jubni wa dala'id daini wal ghalabati rizali. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kemurungan dan kesedihan. Aku berlindung kepadamu dari ketakutan, kemalasan, dan kekikiran. Dan aku berlindung kepadamu dari tekanan hutang dan paksaan orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua dihindari dari sifat kikir yang tercela ini. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.